Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi Jabar Publisher TV, ketemu lagi dengan Mang Eko dalam acara ngobrol bareng. Kali ini Mang Eko bersama Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan dan Industri, Bapak Dr. Alias Rahmas Fatarahman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Eko. Ya. Wargi Jabar Publisher TV, kali ini JPTV menyikapi pasca pandemi ini, pasca pandemi, imbasnya terhadap para pengusaha di Kabupaten Subang, baik itu pengusaha UMKM maupun pengusaha skala besar. Untuk supaya tidak terlalu banyak menyita waktu, kita tanya kepada beliau, seperti apa sih kondisinya? Oke, Pak Rahmat, kondisi dinas ini dulu lah ya, dinas ini. Dinas ini membidangi apa saja, Pak? Oke. Hatur nuhun Pak Eko, wilujeng enjing. Hatur nuhun patos tiasa lumpaheun dongkap ke kantor Syukuring. Jadi dinas ini dinas yang cukup besar, Pak Eko. Kita punya 3 kementerian. Ada Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Jadi kita punya 5 bidang di sini. Pertama ada bidang UMKM, bidang koperasi, bidang perdagangan, bidang industri, dan bidang pasar. Jadi dinas ini dinas yang cukup gemuk dan banyak kerjaannya. Nah, namun demikian yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Eko barusan yang berkaitan dengan pandemi, tentu saja ini dinas juga dinas yang banyak mengalami dampak ya, yang terdampak lah. Salah contoh kita di koperasi. Koperasi sekarang ini cukup berat juga, di mana dengan pandemi ini orang yang kurang leluasa berusaha, ya kemudian pada saat RAT yang biasanya punya tabungan sekarang itu masanya narik Pak diras. Di koperasi itu banyak yang laporan Pak, uangnya kosong. Jadi tiap anggota yang punya tabungan diambil. Itu satu. Kemudian juga dalam kita kan setiap tahun RAT. Ya. Nah pada tahun ini RAT-nya juga virtual Pak Eko. Jadi tidak ada tatap muka langsung. Jadi kita di administrasi saja. Kemudian juga koperasi Mina di Pantura, di mana kita ada kurang lebih ada 14 lah koperasi Mina juga yang memproduksi ataupun sebagai koperasi yang bergerak di dalam pembinaan tentang nelayan. Nelayan sekarang ini ikannya cukup banyak. Bahkan salah satu KUD sehari sampai 5-10 ton ikan naik. Tetapi yang beli ikan kurang. Yang biasa yang dari Bandung, dari Jakarta, kalau yang beli kan tidak hadir. Ini kan juga kolab di koperasi. Itu kaitan dengan koperasi. Kemudian UMKM juga sama terdampak. UMKM kita juga relatif banyak ya yang sudah berproduksi, tetapi juga menyesuaikan kan daya beli menurun. Biasanya yang bikin keripik banyak, yang bikin minuman-minuman banyak. Sekarang itu produksinya antara menurun lah sampai ke 50-60%.
saya kemarin dipertemukan di sini membahas masalah ini juga. Itu di UMKM kita. Jumlahnya berapa itu Pak UMKM gitu? Di UMKM kita ini kalau kita bisa data lebih 20.000. Kenapa? Karena UMKM itu dari tukang combro, tukang cilok, ya tukang warung maletik itu termasuk di UMKM. Jadi kalau kita data yang ada tidak kurang 20.000. Tetapi yang eksis kita cukup meningkat, ya relatif banyak juga gitu. UMKM kita itu. Kemudian juga kita ada UMKM yang sekarang ini lagi menggeliat bagus gitu lah. Yaitu di UMKM kopi. Kopi kita ini sekarang sudah masuk kemana-mana Pak. Jadi kopi kita ini banyak penghargaan juga. Bahkan ada kemarin di Jawa Barat ada kegiatan festival kopi. Juaranya itu dari Subang Pak. Kopi Hoplan. Oh, kopi Hoplan. Ya, kopi Hoplannya. Sebentar saya lihat ini berasnya. Ini kopi Hoplan Pak. Ini Jawa Barat juara pertama, bahkan mendapat reward untuk pameran di Malaysia. Iya. Itu UMKM. Kaitan industri juga banyak yang menurun. Kadang-kadang kita ini kan ekspor impor terhenti sementara. Ada yang ya numpuk aja di gudang, tidak bisa ekspor. Barang-barang ini itu menunggu masa pandemi ini selesai. Jadi yang terdampak lumayan banyak. Termasuk juga pembangunan pasar Pak. Pada tahun ini pasar Pusaka Negara mau dibangun oleh provinsi. Iya. Itu semuanya sudah ready, siap untuk lelang. Anggarannya sudah ada ditetapkan oleh provinsi, oleh Pak Gubernur. Bahkan saya sudah diundang ke Bandung, ke dinas pasar, ya perdagangan, untuk rencana persiapan. Kita maketnya sudah dibawa ke sini, kita sudah senang saja. Ternyata sehari kemudian ada surat gubernur penghentian seluruh kegiatan. Anggarannya dipindahkan untuk di kopi lagi. Jadi hampir semua kegiatan terhenti lah. Bahkan anggaran pembangunan juga sekarang ini yang dirasakan oleh kami hanya cukup untuk bayar listrik dan petugas kebersihan. Tidak ada. Seperti itu. Ya. Oke. Wargi Jabar Publisher TV, kondisi ekonomi di Kabupaten Subang kalau melihat potret yang diutarakan oleh Pak Kadis, itu saat ini terjadi penurunan yang cukup lumayan drastis. Tapi ngobrol bareng Pak Kadis masih dilanjut. Kita lihat iklan yang berikut dulu. Wargi Jabar Publisher TV, kembali lagi bersama Mang Eko di acara Ngobrol Bareng. Saat ini Mang Eko sedang bersama Kadis Kepala Dinas DKUPP, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang, Bapak Haji Rahmat Fathar Rahman. Tadi kita sudah membahas tentang kondisi ekonomi di UMKM. Sekarang kita tanyakan kondisi ekonomi di pasar seperti apa sih, Pak Kadis? Ya. Jumlah pasar dulu. Jumlah pasar di Kabupaten Subang ada berapa? Kalau bicara jumlah, pasar kita tuh relatif banyak. Ya, jadi pasar milik Pemda ada 15 dan juga pasar milik desa ada 15. Jadi ada 30 pasar yang kita bina. Bedanya kalau pasar Pemda menjadi tanggung jawab kita di dalam pembangunan, pemeliharaannya. Juga kalau pasar desa, pembiayaannya ini sudah otonom di desa, Pak Eko. Jadi kaitan dengan masalah itu. Tapi kalau pembinaan kaitan dengan pemberdayaan pedagang, menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kita lihat ekonomi juga kaitan dengan pandemi, ini signifikan juga. Kenapa demikian? Karena pada saat terjadi pandemi, mobilitas orang sudah jadi berkurang. Iya. Jadi ada pembatasan. Ya ada dibatasi lah pertemuan-pertemuan orang di pasar juga. Ini secara mandiri, secara sadar masyarakat tidak menghindari lah kerumunan di pasar.
ini juga berdampak terhadap omset. Jadi kalau kita bicara kaitan dengan pasar, juga pertokoan, sebenarnya waktu juga ada pembatasan tentang masa operasional pasar. Jadi pasar yang dikatakan pasar induk itu yang di Subang ini, yang di belakang terminal, pasar baru ini operasionalnya dari jam 10 malam ya, bahkan lebih sore lagi lah, jam 8 sudah mulai ramai sampai dengan jam 3 subuh. Kenapa? Karena di sini yang namanya pasar induk ada para pedagang dari beberapa tempat datang ke sini belanja pada saat sore hari atau ya belum larut malam. Kemudian mereka jajakan ke kampung-kampung ya, pasar pada saat subuh hari. Nah, kemudian juga terkait dengan pasar. Saat ini juga kita sedang membangun pasar Purwodadi ya. Insya Allah yang direncanakan 2 tahun, tetapi karena pihak perusahaan ya itu membangun lebih cepat. Nampaknya juga bulan Oktober ini juga sudah dapat tempati. Sekarang sudah lebih cepat lah. Walaupun prosesnya cukup lama berproses, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan relatif cepat. Bahkan tidak sampai 2 tahun, insya Allah sudah bisa ditempati. Kemudian juga kalau bicara masalah pasar dan pertokoan, Mall Subang sebagaimana diidam-idamkan sebagai pusat pertokoan Subang yang diharapkan publik ya, masyarakat Subang yang sudah direncanakan hampir 10 tahun yang lalu. Nah, insya Allah Pak Eko pada tahun ini sudah dapat dilaksanakan lelangnya. Nah, sekarang sedang berproses ya. Ada tim seleksi khusus yang berproses untuk menyeleksi penyediaannya. Karena investasi yang relatif besar di Subang, insya Allah pada akhir tahun ini sudah ada pemenang lelang. Ya kan ini lelang investasi cukup lama lah, hampir kurang lebih mungkin kalau kita hitung dari pertengahan ini hampir 5 atau 6 bulan. Ya yang terpenting hari ini semua masyarakat ya berharap lah mendukung program dalam pembangunan Kota Subang. Pak, kalau untuk pasar sendiri Pak, progresnya seperti apa Pak? Terjadi penurunannya berapa persen perdagangan di Kabupaten Subang? Kalau bicara penurunan relatif lah. Kemarin pada saat Idul Fitri, karena kita sudah pandemi ya, itu mengalami penurunan, tetapi tidak turun-turun banget lah, masih ada transaksi. Ya. Tetapi tidak meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pada saat Idul Adha sekarang ini ada ayam aja kayak begitu, ada lonjakan-lonjakan. Ya. Jadi bagi kami lebih mengutamakan ketersediaan bahan baku, bahan pangannya. Tentang harga sendiri Pak, terjadi kenaikan yang signifikan tidak Pak? Atau malah terjadi penurunan yang sangat signifikan berkaitan dengan harga? Kalau masalah harga ada yang nurun, ada yang naik. Ini kan terkait dengan masalah banyak faktor. Ya. Seperti gini, kalau sayur mayur pada saat musim ini kan musim kemarau, yang relatif langka lah untuk hal tertentu. Jadi biasanya naik. Kayak cabai naik karena kurang pasokan dari berbagai daerah. Mungkin yang banyak juga barangnya relatif menurun. Nah, tetapi juga sebagai mas sampaikan tadi, tugas kami ini memantau, memonitor ketika pasokan kurang ya. Seperti gini nih. Beberapa waktu yang lalu gula itu turun. Bukan di Subang saja, tetapi di nasional ramai turun. Nah, kami koordinasi dengan Subdolog, bagaimana nih gula kita sangat kurang gitu. Bahkan harga naik sampai mencapai 20.000. Padahal HET-nya gula itu sudah diatur di antara 13 ribuan lah. Nah, kemudian dengan koordinasi seperti itu turunlah gula operasi. Kita juga banyak gula di sini karena kita juga diminta untuk menyalurkan kepada masyarakat.
di pasar-pasar juga dilakukan operasi pasar dan ya alhamdulillah stabil lah, normal kembali. Ketika pasokannya cukup, itu kata dengan harga Seperti itu kan. Oke, wargi Jabar Kolbisar TV ngobrol dengan Pak Kadis Pak Haji Rahmat Fathar Rahman. Kita lanjutkan setelah yang berikut. Wargi Jabar Kolbisar TV kembali lagi bersama Maiko dalam acara ngobrol bareng di Jabar Publisher TV. Kali ini, pada saat ini Mang Eko sedang bersama Kepala Dinas DKUPP, Bapak Haji Rahmat Fathar Rahman. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang pasar, tentang UMKM, tentang perindustrian, tentang perdagangannya, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat COVID-19 yang ada di Kabupaten Subang ini. Tadi Pak Kepala Dinas Pak Haji Rahmat Fathar Rahman sudah memberikan salah satu solusi pada saat terjadi kelangkaan barang, yakni pada komoditi gula putih. Beliau langsung melakukan koordinasi dengan Subdolog Divri Subang, Divisi Regional Kabupaten Subang. Tetapi berkaitan dengan solusi-solusi berkaitan dengan bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Subang, kita belum dengar nih apa solusi yang beliau sodorkan, apa yang beliau sudah lakukan, gitu kan? Nah, kita dengarkan penjelasan dari beliau. Enggak, Pak Eko. Jadi begini ya, kalau bicara dengan pandemi, semua akan terdampak. Ya. Tapi yang terpenting bagi kita tetap semangat dan tidak diam, Pak. Walaupun kita tidak boleh kemana-mana, tetapi otak kita kan harus berjalan. Contoh ini juga salah satu upaya kita lah, mencari solusi. Kaitan dengan pasar, Pak. Sekarang itu kan era digital. Di benak saya, bagaimana nih orang pasar juga biar bisa menjual secara daring, online. Orang beli sayur mayur, beli daging tidak perlu datang ke pasar, tapi bisa dikirim. Nah, dalam hal ini kita sudah kerjasama dengan salah satu penyedia jasa lah, salah satu ojek online. Jadi kita ada aplikasi di sini bisa dibuka ya. Kita sudah dicoba, bahkan kita sudah coba oleh Ibu Bupati itu. Bagaimana nih belanja online seperti itu. Jadi di salah satu aplikasi itu ada asisten belanja. Jadi kita pesan barang-barang melalui jasa ojek online salah satunya dengan Grab pada saat itu. Jadi kita pesan apa saja dengan budget nilai harga sekian. Kemudian mereka belanja ke pasar sesuai kebutuhan kita. Nanti si petugas ojek itu belanja, bahkan kita sudah bisa mengarahkan pada pasar mana yang terdekat. Nah, itu berjalan, kemudian beberapa waktu sudah selesai balik kepada pemesan, dibayar, selesai seperti itu. Jadi yang biasa dilakukan oleh penyedia jasa yang lain bisa dilakukan oleh para pedagang juga. Nah, kita sudah melalui UPTD kita sudah sosialisasikan. Selain daripada kita itu ya, selain daripada hal itu, kita lebih dulu juga melakukan kerjasama dengan e-commerce untuk UMKM. UMKM kita ini kan sekarang jualannya sudah bisa kemana-mana, Pak Eko. Ya. Produk keripik Subang sudah bisa masuk Sumatera, bisa masuk Kalimantan, dan melalui e-commerce. Itu kita juga sudah kerjasama walaupun tanpa biaya yang besar ya, kayak kopi yang tadi lah, yang gitu yang pelan. Kemudian juga ada keripik, ya, ada ini sudah ini barangnya jadi itulah dikirim-kirim keluar melalui upaya kita memfasilitasinya ya. Kemudian juga selain daripada itu kita juga sebetulnya kita ini kan setiap tahun punya kegiatan pelatihan, pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM kita, yang dilakukan bisa 2-3 hari
Tetapi dengan pandemi ini kan tidak bisa dilakukan lagi. Iya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah tidak ada selesai mungkin sudah dibebaskan oleh Pak Gubernur tentang aktivitas di pemerintahan untuk pertemuan secara langsung. Mungkin kita sudah inilah tahun depan lah kita sudah ini. Tetapi yang pesan saya kepada para pedagang, kepada pelaku usaha, jadi senantiasa saya sampaikan kalau dengan wabah ini kan dampaknya terasa oleh semua orang, Iya. tidak saja oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh konsumen. Sekarang yang banyak uang kan tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa kamu, tidak bisa lajo, tidak bisa daftar untuk karena pandemi. Iya. Ini berdampak semua, tapi dampaknya yang paling terasa ada para pelaku usaha. Nah, jadikan dipelajari pada saat ini seperti ini, inovasinya terus berjalan, dicari sesuatu yang bisa dilaksanakan pada masa pandemi selesai. Jadi kita masih ada lah, kita punya KLUT ya, pusat layanan usaha terpadu di sana tempatnya berkumpulnya pelaku-pelaku usaha baik itu UMKM, koperasi dan sebagainya dalam rangka mencari solusi dalam keterpurukan saat ini. Inilah yang berjalan. Bahkan juga kalau saya cerita ya, sebelum pandemi ini saya sudah ekspor, maaf, nih satu kontainer nih kerajinan ini ke Jerman, satu kontainer tidak sedikit 7.000 piece dengan ya ratusan juta lah mungkin ya. Ini produk UMKM kita sekarang banyak nggak bisa ngirim, bahkan dari Jerman juga ya dihentikan dulu lah, mungkin menunggu masa pandemi. Sekarang itu kan pengrajin itu harus tetap berjalan, nah harus tetap berjalan, ya paling dipindahkan lah, bukan untuk ekspor ya, ya untuk lokal. Nah mudah-mudahan lah ini akan menjadi pembelajaran dari kita semua dalam menyikapi pandemi saat ini. Kalau misalnya masalah yang keterpurukan, yang merasa itu semuanya Pak, semuanya dari pengusaha besar, yang industri-industri pabrik, bahkan sekarang ini salah satu pabrik sudah pahit Pak, mau dijual pabriknya Pak Di Subang tuh Pak. salah satu pabrik di Subang. Saya kemarin ikut pembahasan ya berkaitan dengan kepailitan lah, kesulitan dari berbagai aspek itu. Nah, jadi bagi masyarakat lah, jadi kejadian tahun ini jadikan salah satu pembelajaran ya bagi kita, dan kita harus tetap survive, dan mencari solusi dalam keterpurukan. Itu barangkali Pak Eko. Oke, buat Jabar Publisher, barusan sudah kita dengarkan solusi-solusi yang diberikan oleh Bapak Kepala Dinas DKUPP, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang, Bapak Dr. Andes Rahmat Fatarahman. Cukup sekian dulu pertemuan dengan ngobrol bareng dan pertemuan dengan Bapak Kepala Dinas DKUPP, Bapak Dr. Andes Rahmat Fatarahman. Kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Kita ngobrol bareng dengan yang lainnya, mau kepala dinasnya, mau Pak Bupati, kita nanti ngobrol sama Pak Bupati. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.